Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik bab 24 ayat 17 sampai 25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah raja. Sejak itu, raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadahlah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun, Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Dan Roh Allah menguasai Sakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kalian." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Sakaria, dan atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya Sakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh, dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika orang Aram pergi, Yoas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yoas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janganlah khawatir akan hari esok. Apakah memang seharusnya begitu kita bersikap seperti yang diajarkan Yesus di puncak gunung, seperti Musa yang baru? Siapakah yang tidak khawatir akan tersedianya sandang pangan dan papan? Ini menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan manusia. Tak ada seorang pun yang akan menyangkalnya. Tetapi mengapa Yesus mengajarkan untuk tak perlu khawatir?
Apakah kita hanya pasrah begitu saja pada janji Allah, sebagaimana tertuang dalam Mazmur tanggapan hari ini? Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa. Saudara terkasih, dalam perikop Injil Matius ini ditunjukkan bagaimana kita seharusnya memahami kepemilikan barang-barang material yang memang terkesan bertentangan dengan apa yang lazim dipikirkan tentang status kaya atau miskin. Dalam bait pengantar Injil diungkapkan bahwa Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kalian menjadi kaya. Apa maksudnya? Sikap tentang kepemilikan barang-barang material ini dilandasi pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, seperti diungkapkan Mazmur bab 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dan ada kearifan lokal yang bisa dijumpai dalam hidup di sini, yaitu kalau manusia meninggal, tiada barang suatu pun yang dibawanya serta. Serentak kepemilikan material ini merupakan suatu kebaikan bawahan, suatu tanggung jawab untuk pelestarian hidup sesama manusia, karena semua yang ada di dunia ini diperuntukkan untuk pelestarian hidup umat manusia. Saudara-saudari terkasih, tetap saja ada orang yang selalu khawatir akan hari esok, apalagi dalam alam pemikiran industrialis masa kini. Semua orang ditantang untuk mempersiapkan masa depan yang cerah menuju Indonesia 2045 yang sejahtera dan bahagia. Kalau begitu, apa artinya khawatir itu? Yesus menegur orang yang senantiasa cemas dan penuh wanti-wanti akan nasib hidupnya, sehingga hanya terkungkung dalam kecemasan dan menjadi pasif menanti, apakah akan terjadi padaku hari ini? Apakah malam ini akan berlangsung aman? Kalau saya tidur malam ini, saya cemas jangan-jangan esok tidak bangun lagi. Dan kalau saya bangun siang ini, saya cemas kalau sebentar malam saya tidak dapat tidur lagi. Dengan sikap tertutup dalam kecemasan diri ini, orang sulit terbuka untuk mengakui penyelenggaraan ilahi yang menghendaki manusia hidup bahagia, terlebih dalam diri Yesus Kristus yang sudah menjadikan dirinya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, agar berkat kemiskinannya kita menjadi kaya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.